Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan belajar tentang pengoperasian Microsoft Excel lanjut dengan dua subbab bahasan yaitu fungsi logika dan juga fungsi dari pembacaan tabel. Yang pertama dari logika, fungsi ini bisa digunakan untuk menentukan misalkan data atau kemungkinan-kemungkinan yang ada bisa menggunakan logika OR itu berarti dia kondisi yang bernilai true, kemudian juga akan menghasilkan nilai false jika semua kondisinya adalah salah. Atau juga ada kondisi N yang fungsi akan bernilai true bila semua kondisi yang bernilai true. Ataupun not atau kondisi ini yang akan bernilai kebalikan dari kondisi yang ada. Misalkan kondisinya true maka hasilnya adalah false dan seterusnya. Nah, fungsi-fungsi ini biasa digunakan misalkan untuk membandingkan 45, misalkan di sini ada data 1, data 2, kemudian di-OR-kan menjadi true, kemudian di-AND-kan menjadi true, dan seterusnya. Tapi penerapan yang lebih sering biasanya di sini digunakan untuk sebuah pengolahan data, misalkan menggunakan logika if. Logika if ini berarti misalkan golongan 1 maka statusnya tetap, atau jika golongan 2 statusnya honor, dan seterusnya. Misalkan lagi nanti bercabang logikanya if, jika diketahui statusnya tetap maka gajinya misalkan 1 juta, kemudian jika honor 500.000 dan seterusnya. Nah, ketika ini diinputkan secara manual maka akan membutuhkan waktu yang lama sehingga nanti diperlukan kondisi if atau penggunaan fungsi if ini untuk mempermudah jika misalkan datanya ada 1000, lebih dari 1000 dan seterusnya, itu nanti akan lebih mempermudah ketika kita menggunakan if. Jadi kita tidak akan mencari atau melihat data satu persatu kemudian kita tentukan. Misalkan namanya Siti, di situ golongan 1 kemudian statusnya tetap. Nah, kita bisa melihat atau menentukan acuan status dan gaji itu dari melihat data golongannya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan itu langsung di Microsoft Excel-nya seperti apa. Kemudian juga ada fungsi pembacaan data atau pembacaan tabel secara vertikal dan juga horizontal. Nah, fungsi yang digunakan di sini adalah fungsi lookup. Lookup untuk membaca data. Jadi datanya sudah tersusun atau datanya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi dari vertikal lookup maupun horizontal lookup. Jadi ada VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Bedanya adalah ketika vertikal berarti dia pembacaan datanya secara vertikal. Kalau horizontal ya secara horizontal. Jadi hanya itu perbedaannya. Misalkan data yang ada didefinisikan sebagai baseline dari pembacaan data itu secara vertikal, maka kita akan menggunakan VLOOKUP. Kalau di sebaliknya horizontal, maka kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Jadi perbedaannya hanya si letak pendefinisian data ketika dia pakai vertikal ya VLOOKUP. Kalau dia pakai horizontal berarti kita pakai HLOOKUP dan seterusnya. Nah, di sini kita akan coba praktekkan secara langsung bagaimana untuk menentukan atau menggunakan fungsi logika dan juga fungsi pembacaan tabel menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah saya siapkan ada data. Nah, data yang pertama di sini kita menggunakan fungsi if. Fungsi if kita bisa gunakan, misalkan tadi ya, namanya Siti golongan 1, kita akan menentukan status dan juga gajinya di sini. Di sini statusnya tetap, gajinya 1 juta. Nah, di sini kita tidak menginputkan secara manual. Nah, misalkan kita pada data yang kedua kita buat seperti ini. Kita tiru seperti ini ya. If B3 itu menunjukkan dari sel ini, B3. Nah, kita breakdown dari rumus yang kita tentukan. B3 itu sama dengan I, karena dia adalah golongannya ya, golongan I. Kemudian dia didefinisikan sebagai tetap. Atau di sini dipisahkan dengan koma, dia honor. Jadi ketika kita tarik ke bawah, ini sudah bisa. Kita copy di sini, kita pastekan di sini, dia posisinya honor. Jadi fungsinya if B4.
B4 membacanya dari sini, B4. Berarti nilainya M Zaknal itu golongan 2. Dia tetap atau honor. B4 sama dengan I, tetap honor. Karena dia tidak sesuai dengan ini, I, maka dia langsung menjadi honor. Begitu juga untuk fungsi yang selanjutnya, tinggal kita tarik ke bawah atau kita kopikan seperti ini. Dia sudah langsung mengidentifikasi. Kemudian untuk fungsi gajinya, kita bisa definisikan dari nilai C3. C3 itu dari C3 di sini ya. Berarti dia akan mengambil data dari sini. If C3 tetap, maka dia 1 juta. Koma ini menandakan berarti opsi lain. Ketika opsi tetap ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengambil nilainya 500.000 ini. Nah, seperti ini tadi. Berarti kita bisa tarik saja ke bawah sini atau kita kopikan seperti tadi. Nah, dia karena dia honor maka dia 500.000. Nah, berarti fungsi yang logika yang kedua dia berjalan. Karena dia C4-nya, C4 yang ini C4 di sini tidak sama dengan tetap, maka dia akan langsung berloncat ke opsi yang keduanya. Seperti itu untuk fungsi logikanya. Kemudian untuk fungsi lookup untuk melihat data. Di sini kita definisikan ada dua, secara vertikal dan juga secara horizontal. Secara vertikal kita juga bisa gunakan untuk membaca datanya, maupun secara horizontal. Jadi kita bisa menentukan dari data tersebut. Sesuai dengan juga yang ada di modul yang bisa teman-teman nanti lihat untuk panduannya bagaimana untuk menentukan atau mencari dari data ini. Misalkan ini di sini HLOOKUP ya. HLOOKUP itu untuk yang membedakan hanya di sini ya, rumusnya di ini H, ini E. Karena horizontal berarti dari sini E. Posisinya ada di sini. Kemudian untuk membaca dari vertikal dia ada di H. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa tampilkan ini dari vertikalnya B18. Kemudian B18 itu kita ambil datanya dari sini B18. Kemudian kita ambil dari F. Nah, kita ambil dari F. F itu dari sini. F. Nah, F $13 dari sini ya. Dimulai dari sini 13. Kemudian sampai G. Sampai G 15 di sini. Jadi data pertamanya didefinisikan di sini adalah F13. F13 itu data awalnya sampai di G 15. Nah, begitu juga nanti untuk yang tipe horizontal. Berarti dia dari B13 sampai di D14. Nah, itu nanti bisa digunakan. Misalkan di sini teman-teman untuk mencari yang sudah ada dari vertikalnya. Ini sudah sesuai. Jika D maka double, jika F maka family, jika S maka single. Nah, dari itu membaca datanya dari mana? Ya dari data ini. Ya, kalau vertikal berarti dari sini. Kalau horizontal berarti dari sini. Jadi kita ulangi. VLOOKUP kita sama dengan VLOOKUP karena dia secara vertikal. VLOOKUP kemudian sel yang akan kita
jadikan sebagai baseline data B18, B18 di sini. Kemudian dolar, kita mulai baca secara vertikal, F itu di sini, 13 itu di sini data awalnya, kemudian titik 2 itu rentang sampai, jadi untuk menandakan sampai atau rentang datanya. Kemudian dolar lagi di sel G di 15, itu yang terakhir. Jadi nanti kita akan bisa mencari data secara vertikal. Dan begitu juga untuk yang horizontal tadi, dari sini B 13 sampai dengan D 14. Itu bisa nanti coba teman-teman untuk terapkan di rumus untuk latihan juga. Jadi nanti ada dua pokok bahasan di sini menggunakan logika if dan juga yang terakhir adalah fungsi pembacaan data baik secara vertikal maupun horizontal menggunakan lookup. Jika vertikal kita bisa menggunakan VLOOKUP dan jika secara horizontal maka dia dibaca menggunakan HLOOKUP. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Silakan teman-teman bisa belajar mandiri dengan materi yang ada di modul ini untuk dipelajari baik dari fungsi logika maupun dari fungsi pembacaan tabel. Saya cukupkan, terima kasih, semoga dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.